Kali ini gue akan membahas alur cerita film Into the Storm. So, check it out. Di kota Silverton, Oklahoma, belakangan ini sering terjadi badai dan tornado yang bisa menghancurkan kota. Karena itu, pemerintah membuat berbagai upaya untuk mencegah warga kota terkena dampaknya. Contohnya, seperti membuat tempat perlindungan anti badai dan membuat siren darurat badai. Nah, suatu hari, salah satu sekolah SMA di kota Silverton sedang mempersiapkan upacara kelulusannya. Wakil kepala sekolah bernama Gary Fuller meminta dua putranya yang bernama Donnie dan Trey untuk merekam upacara di luar ruangan, serta membuat video kapsul waktu dari para lulusan untuk diputar ulang pada reuni ke-25 mereka. Tetapi, Donnie menyerahkan tugas tersebut kepada Trey untuk pergi ke pabrik kertas agar dia bisa membantu gebetannya yang bernama Caitlin menyelesaikan proyeknya. Sementara itu, di sisi lain, pembuat film dokumenter bernama Pete Moore dan tim pengejar badai bernama Storm Chaser sedang berada di dekat kota Silverton. Mereka bersiap untuk merekam badai yang akan datang, sekaligus berharap untuk menangkap tornado di dalam video mereka. Mereka juga berencana mengendarai mobil pengejar badai milik mereka yang disebut Titus ke dalam tornado untuk merekam bagian dalamnya. Ketika berkendara melalui kota, mereka berpapasan dengan Dong dan saudaranya Rivers, yaitu sepasang penduduk lokal yang selalu merekam diri mereka melakukan aksi berbahaya, berharap mereka menjadi terkenal di YouTube. Donk dan Rivers memutuskan untuk mengikuti Pete dan Storm Chaser, lalu merekam badai di ponsel mereka. Badai pun membentuk tornado, dan Pete hampir merekam bagian dalam tornado. Tetapi, tiba-tiba badai berbalik arah dan menuju ke sekolahan. Ketika siren darurat berbunyi, Gary dan anggota sekolahan lainnya dengan aman membawa para lulusan dan keluarga mereka ke tempat perlindungan badai milik sekolah. Tepat saat tornado melanda. Tornado tersebut pun merusak sekolah. Nah, ternyata tornado tersebut juga menghantam pabrik kertas sehingga membuat Donnie dan Caitlin terjebak ke dalam lubang di bawah puing-puing. Di tempat perlindungan, Gary menelpon Donnie dan dapat mengetahui keberadaannya sebelum telepon Donnie mati. Nggak lama kemudian, pipa air di pabrik kertas meledak dan membanjiri lubang tempat mereka terjebak. Gary dan Trey kemudian memutuskan untuk meninggalkan sekolah dan berkendara melewati kota untuk sampai ke pabrik kertas demi menyelamatkan Donnie. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan para Storm Chaser, di mana Gray dan Trey meminta bantuan mereka. Storm Chaser pun setuju untuk membantu mereka, dan saat mereka semua menuju ke pabrik kertas, beberapa badai lain terbentuk di atas kota Silverton, menciptakan beberapa tornado. Tornado ini menyebabkan kerusakan parah pada kota, dan juga menjebak Gary dan kawan-kawan di dekat pom bensin. Di sini salah satu tornado menyebabkan pom bensin meledak dan kebakaran. Lalu, apinya pun bercampur dengan tornado yang membuat tornado tersebut menjadi firenado. Donk dan Rivers yang masih mengikuti para Storm Chaser mencoba merekam diri mereka sendiri dengan tornado di belakang mereka. Tetapi mereka terlalu dekat dan terhisap oleh salah satu tornado. Karena terus disuruh Pete untuk merekam, Jacob, salah satu Storm Chaser, mencoba merekam firenado. Tetapi dia juga terlalu dekat dan tersedot masuk. Karena tornadonya terbakar, Jacob pun mati. Kematian Jacob membuat marah para Storm Chaser, karena mereka merasa Pete hanya tertarik pada rekaman badai daripada keselamatan timnya sendiri. Meski demikian, tim tetap melanjutkan ke pabrik kertas. Gak lama kemudian mereka pun sampai di pabrik kertas dan menggunakan Titus untuk menyelamatkan Donnie dan Caitlin sebelum mereka tenggelam.
Setelah menyelamatkan Donnie dan Caitlin, pemimpin Storm Chaser bernama Allison melihat kalau badai lain sedang mendekati Silverton. Dan yang ini akan menghasilkan tornado besar yang dinamai EF5. Tornado tersebut bergerak menuju ke sekolahan, dan sialnya, penduduk kota yang selamat juga berkumpul di sana untuk bersembunyi di tempat perlindungan sekolah. Karena tornado sebelumnya merusak siren badai kota dan menyebabkan jaringan telepon mati, gak akan ada yang tahu kalau tornado lain sedang mendekat. Gary dan kawan-kawan meninggalkan pabrik kertas dan kembali ke sekolah, di mana Gary dan Allison meyakinkan semua orang kalau tempat perlindungan badai tersebut tidak aman. Mereka pun diarahkan untuk naik bus sekolah dan pergi keluar kota. Semua orang berhasil keluar tepat sebelum EF5 menghantam sekolah. Gary dan anak buahnya berada di bus terakhir dalam antrian keluar kota, diikuti oleh Pete dan Storm Chaser. Nah, sementara yang lain berhasil keluar kota, rombongan Gary bersama Pete dan Storm Chaser terhalangi oleh menara transmisi yang jatuh di depan mereka. Mereka pun berbalik arah untuk keluar kota dengan cara lain, tetapi jalan itu terhalang oleh tornado juga. Karena nggak ada jalan lain, Gary dan kawan-kawan berkendara ke lokasi konstruksi, tempat saluran pembuangan air yang sedang dibangun. Lalu semua orang pun bersembunyi di dalamnya. Parut di salah satu ujung saluran rusak dan membuat tempat perlindungan mereka juga menjadi rusak. Pete kemudian pergi untuk meletakkan Titus di depan jeruji besi. Dia menggunakan pencakar tanah yang ada di Titus untuk mengunci dan menahan Titus di tempatnya. Tetapi sayangnya Titus tidak dirancang untuk menahan angin dengan kecepatan lebih dari 170 mil per jam. Untungnya saat tornado mencapai saluran pembuangan, semua orang di dalamnya aman. Saat badai melewati Titus, Pete akhirnya bisa memvideokan bagian dalam tornado yang dia tunggu-tunggu. Tetapi, ketika bagian belakang tornado menghantam, penahan Titus rusak dan Titus pun terangkat, dengan Pete masih di dalamnya. Tornado tersebut membawanya naik ke atas. Saking tingginya, dia sampai berada di atas awan dan bisa melihat matahari. Tetapi gak lama kemudian, Titus jatuh dan terbanting kembali ke bumi, membuat Pete mati. Gak lama kemudian, badai dan tornado pun segera menghilang, dan semua orang meninggalkan saluran pembuangan. Mereka lalu kembali ke kota dan melihat kota mereka telah hancur total. Beberapa waktu kemudian, kita diperlihatkan penduduk kota yang selamat sedang membangun kembali kota mereka. Lalu kita juga bisa melihat Trey yang berhasil menyelesaikan video kapsul waktu. Nah, di mid-credit scene, kita diperlihatkan Donk dan Rivers selamat dari badai yang menghisap mereka, dan mereka terjebak di pohon. Mereka akhirnya berhasil mendapatkan rekaman yang mereka inginkan, dan kemungkinan akan mendapatkan ketenaran di YouTube. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Into the Storm. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it. Peace out.